kita jumpa lagi dengan saya Hamdan Inami. Kali ini saya akan membawakan materi membuat peta administrasi yang sederhana dengan Quantum GIS. Nah, kita sudah siapkan ini Quantum GIS versi 2014 Essen. Kita sudah menyiapkan Indonesia by Desa. Ini nanti akan menjadi bahan kita membuat peta administrasi. Kita buka ini dengan beberapa desa di Indonesia ada di peta ini. Ya, kita lihat atributnya. Ya, di sini ada 77.819. Artinya itu adalah sejumlah desa di Indonesia. Ya, kita coba untuk membuat peta Kabupaten Kupang. Jadi nanti ini akan kita pilih Kabupaten Kupang, yang lain kita hapus, kita konsentrasi di sana. Langkah awalnya ini kita amankan dulu, save as. Ya, di sini sudah ada. Kita coba saja dengan NTT Kap Kupang. Save. Ya, ini kita lihat ini CRS nya dalam posisi WGS 84. Kita oke. Jadi kita nanti akan mengedit ini tanpa merubah masternya ini. Mungkin cukup besar, jadi agak memakan waktu. Ya, kita bisa buang ini dulu. Nah, ada satu cara untuk membuang selain Kabupaten Kupang. Ini kita select, cari Kapcode. Kapcode di sini operasinya is, kembali ke Kapcode. Kita lihat apa saja isinya. Ya, kita filter dengan Kupang. Ya, ada dua, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Kita pilih Kabupaten Kupang. Kita select. Ya, ini masih bekerja. Selesai. Ya, ini artinya Kabupaten Kupang ini yang kita select. Kita lihat show selected feature. Ya, ini hanya Kabupaten Kupang saja yang terselect, yang lain tidak terselect. Kemudian kita show all feature. Nah, ini kita balik. Kalau tadi kita select Kabupaten Kupang, ini sekarang kita balik, invert selection. Jadi selain Kabupaten Kupang
itu terselect. Nah, setelah diselect, kita aktifkan toggle editing. Ini kita buang yang terselect. Ya, mungkin kita tunggu beberapa saat karena cukup besar sekali datanya. Ini seluruh desa-desa di Indonesia sedang diselect, proses selection. Ya, selesai. Kita hapus. Ya, ini kita lihat 177 features. Ya, artinya ada 177 desa di Kabupaten Kupang. Save. Mungkin kita bisa coba cek zoom to layer. Nah, ini adalah desa-desa di Kabupaten Kupang. Butuh layer lain untuk memperbagus tampilan petanya. Ini ada NTT SHP. Nah, ini NTT per kabupaten. Kita keluarkan. Nah, ini bisa kita taruh di bawah. Ya, ini adalah kota Kupang dan ini Kabupaten Kupang. Kemudian ini proses tadi menyimpan perubahan dari desa-desa seluruh Indonesia menjadi desa-desa hanya yang Kabupaten Kupang saja. Ya, mungkin kita perlu juga untuk membedakan dengan kecamatan. Jadi ini nanti akan kita pisah lagi. Kita duplikat saja. Ya, yang ini kita buat kecamatan. Ya, dengan cara geoprocessing kita dissolve. Jadi desa tidak kita perlukan. Yang kita perlukan adalah kecamatan. Ini Kabupaten Kupang copy, kemudian kita cari kecamatan. Mungkin coba kita cek dulu apakah benar atribut. Nah, ini kecamatan. Atributnya kecamatan. Ya, takutnya salah dengan atribut yang lain yang hampir sama. Kita dissolve dengan operasi geoprocessing. NTT per kabupaten copy. Kemudian kecamatan. Outputnya kita buat Kap Kupang by kecamatan. Ya, ini bisa kita remove.
untuk mengetahui apakah ini sudah sesuai dengan yang kita maksud, kita coba ini buat transparan. Nah, ini coba kita buat warnanya berbeda sesuai dengan kecamatan. Ini kita kategorisasi dengan kecamatan. Ini random color, coba classify. Ini adalah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kupang. Coba kita apply. Ya, kita lihat misalnya ini untuk melihat informasi, kita lihat di sini, klik ya, ini kecamatannya Amphoang Timur ya. Ini desanya ada beberapa desa terbagi di dalam garis-garis ini. Kalau kita select di NTT Kabupaten Kupang ini ya, ini adalah per desa. Desa Bakuin, Kecamatan Amphoang Utara. Ini Lilimus Amphoang Utara ya. Kolabe Amphoang Utara. Jadi kita tahu beda warna ini adalah per kecamatan, sedangkan garis-garis ini menunjukkan batas-batas desa. Oke. Mungkin perlu kita perindah lagi dengan laut. Kita coba cari Indonesia waterways ya. Mungkin waterways ini bisa kita tambahkan untuk melihat sungai, atau nanti kita yang sederhana dulu saja. Indonesia map, laut, kita coba pasang laut, kita taruh di bawah ya. Laut tentunya warna biru, jadi kita ubah propertinya. Categorize. Di sini ada depth ID ya, kita lihat dulu atributnya, di mana yang menunjukkan kedalaman. Nah, ini adalah kedalaman laut. Kelas, kelas ya, betul, kelas ya. Kelas kedalaman ini nanti yang membedakan warnanya. Secara teori kartografi, yang paling dangkal mungkin warnanya biru muda, kemudian semakin dalam akan membuat warnanya semakin tua, jadi biru tua. Kita categorize tadi, classify, kita buat di sini. Kita sudah punya warna laut, jadi kita bisa bikin dengan new color ramp ini, gradient dari biru tua ke biru muda, baru kita buat jadi satu tipe, satu style sendiri. Ini warna laut. Kita coba classify, kita buang yang coba kita susun dulu saja. Jadi yang paling dangkal kita taruh 0 sampai 500, kemudian 500 sampai 1000,
1000 sampai 3000, 3000 sampai 5000. Ini kita buang, coba kita insert ya. Jadi yang dangkal ini lebih muda, biru muda, semakin dalam di atas 5000, biru yang paling tua. Kita apply. Ini masih ada garisnya, kita lupa tadi menghilangkan garisnya. Warnanya di sini kita rubah. Simple fill. Ya, kita cari lainnya. Ini kita tidak pakai garis. Ya, kita lihat kita sudah mendapatkan peta ditambah dengan peta kedalaman laut. Ya, jika kita ingin menambahkan label, ya mungkin kita tambahkan label di sini berdasarkan kecamatan. Kita keluarkan saja kecamatan. Yang kita keluarkan adalah label kecamatan. Ya, kita sudah mendapatkan peta administrasi berupa peta kecamatan Kabupaten Kupang. Ya, jangan lupa disimpan. Kita coba menyimpannya di belajar GIS. Peta administrasi Kabupaten Kupang. Ya, kita lanjutkan dengan membuat printout-nya. Printout atau output dari peta itu yaitu peta yang bisa dibaca oleh masyarakat, oleh banyak orang. Kita coba open Compass Manager, kita Kupang. Pertama kita buka petanya. Mungkin ini karena bentuknya rata, tidak landscape, tidak portrait. Bebas kita pilih apakah nanti kita jadikan portrait atau landscape. Kita buat saja ini tadi ini ini bukan Kabupaten Kupang. Ya, ini untuk mengubah di dalamnya, tombol di sini. Kalau ingin mengedit di luar, kita tombol yang ini. Kemudian
kita buat judul peta, kita tambahkan di sini peta administrasi Kabupaten Kupang. Hurufnya bisa kita perbesar atau ini kita turunkan. Nah, kita perbesar. Ini kita taruh di tengah. Kurang besar, kita perbesar lagi. Ya, cukup. Kita beri tebal. Peta administrasi Kabupaten Kupang. Kemudian kita membutuhkan skala peta, kita bisa taruh sini. Ini cukup, yang kiri satu saja, yang kanan 3. km. Kemudian legenda kita tambahkan. Mungkin tidak mau yang terlalu besar begini. Ini karena label sudah ada di sini, jadi ini tidak perlu. Kalau laut ini perlu, jadi kita uncheck auto update nya sehingga kita bisa atur sesuai keinginan. Kita delete saja ya. Kita delete. Ya, mungkin keterangannya cukup laut saja karena ini peta sederhana. Ini insetnya belum, jadi kita bisa tambah lagi petanya ini. Ini untuk inset. Ini kita perkecil di dalamnya. Kita atur lagi supaya lebih manis. Kemudian kita butuh penunjuk arah. Ya, kita coba cari ini, sedang proses loading.
sudah keluar. Kita cari mata angin, ya mungkin ini bisa. Oke, ini boleh. Kita posisinya kita tengahkan. Ya, ini ingin mau ditambahkan logo atau logo Kabupaten Kupang. Kita cari logo Kabupaten Kupang. Kabupaten. Nah, ini bisa kita tambahkan. Middle. Atau kita tambahkan juga keterangan dibuat disusun oleh Hamdan. Biasanya untuk bisa menjadi bahan rujukan, ini harus disertai dengan sumber data. Jadi tadi Indonesia by Desa adalah dari sumber datanya peta Indonesia by Desa dari Kementerian, dari BPS dan Kementan. Ya, ini salah satu contoh saja. Mungkin ada beberapa juga bisa kita tambahkan. Ini belum ditambahkan grid. Ya, gridnya ini kita tambahkan grid untuk memandu yang ingin mempelajari peta ini. Kita bisa masukkan di sini interval. Ini coba 3-nya kita naikkan. Terus kemudian mungkin karena ini terlalu tebal, bisa kita perkecil garisnya agar tipis. Frame-nya tidak perlu. Kemudian koordinat, ya bisa kita mungkin perlu perjelas di satu sisi sini. Left kita buat outside frame, kemudian kita buat vertikal. Kemudian yang di sisi di sana
kita juga buat vertikal. Ya, mungkin ini terlalu banyak komanya, kita sederhanakan. Dua saja. Oke. Ini terlalu rapat ke kiri, kita bisa benahi lagi. Ini kita atur lagi supaya tidak terlalu rapat. Dalamnya coba kita atur lagi. Ya, baik, kira-kira begitu. Ini akan kita ekspor, bisa PDF, bisa juga as image, atau langsung kita print. Kita coba dengan image saja. Di sini dengan PNG atau JPEG, kita ilustrasi kita taruh di folder tadi, belajar GIS. Ini resolusinya, lebar panjang cukup sudah. Ya, kita lihat. Komen, belajar GIS. Ya, ini hasil yang kita dapatkan, kira-kira seperti ini. Masalah layout ini sangat-sangat tergantung dari selera kita masing-masing. Ini juga sesuai dengan peraturan. Yang jelas kita tidak meninggalkan kaidah kartografi, yaitu diantaranya ada penunjuk arah, judul peta. Nanti kita pelajari tersendiri untuk kaidah-kaidah kartografi. Demikian untuk tutorial tentang pembuatan peta administrasi Kabupaten Kupang yang sederhana dengan kode GIS. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam sukses.